Seorang olahragawan tahu sekali apa artinya fokus. Sebab sering sekali latihan yang sudah keras dilakukan tidak menolong untuk memberikan kemenangan jika kita tidak fokus ketika pertandingan tiba. Begitu juga dengan pengemudi. Sekalipun dia pintar mengemudi atau katakanlah orang-orang yang ikut di dalam Formula One, skillnya mungkin tidak lagi kurang. Kendaraan yang dia pakai pun sudah sangat-sangat modern. Namun ketika bertanding tidak fokus, maka itu bisa membuyarkan mimpi untuk meraih kemenangan. Itu pula sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Yosua ketika dia mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Musa untuk fokus. Dicatat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan tidak fokus kepada tujuan. Mengapa Allah memperingatkan Yosua sedemikian rupa untuk fokus? Karena kita tahu ada banyak sekali godaan membuat kita lari dari tujuan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus kepada yang terutama. Kita bisa belajar kisah-kisah ini dari Alkitab yang penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa. Katakan sajalah bangsa Israel ketika dia sudah keluar dari pembuangan. Mereka semuanya sibuk untuk menata rumah mereka sendiri. Sampai-sampai rumah Tuhan terbengkalai. Fokus mereka adalah memuaskan keinginan diri sendiri dan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Padahal Tuhan berulang kali mengatakan, yang terutama, engkau harus selalu beribadah kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai nomor satu dalam hidupmu. Tidak demikian dengan mereka. Itu dicatat dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya, kata Tuhan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara bisa lihat resikonya ketika kita tidak fokus kepada Tuhan. Maka langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Artinya gagal, tidak berhasil. Fokus saudara keliru, maka tidak ada keberhasilan. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan, kepadanya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan membuat bumi memberikan hasilnya. Yang kedua, kita juga tergoda untuk tidak fokus ketika kita mulai memiliki banyak keinginan-keinginan. Kita mulai tidak fokus ketika kita mulai memiliki banyak keinginan-keinginan. Itu bisa kita lihat dari kisah anak bungsu di dalam Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tadinya dia minta bagiannya dengan tujuan mengembangkannya. Tapi lalu dia pergi ke kota dan di sana mulai banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu. Ini persis seperti ibu-ibu yang sering pergi ke pasar yang tanpa tujuan yang jelas atau tanpa fokus. Mungkin saja
daftar belanja sudah dibuat, tapi tiba di pasar, begitu banyak yang dilihat, banyak keinginan, maka buyar semuanya. Itu pun mendatangkan kegagalan. Nah, yang ketiga, saudaraku, kita tidak bisa fokus untuk mencapai tujuan kita ketika kita kurang persiapan. Matius 25 ayat 3 berbicara tentang gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Mengapa? Karena tidak fokus, karena ikut-ikutan saja, karena tidak memahami perintah yang sebenarnya. Lalu apa hasilnya? Gagal. Dari sini saudara bisa menyimpulkan, ketika kita tidak fokus dalam mengerjakan apapun, kita gagal. Yang kedua, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, kita gagal. Maka tidak heran kalau pemazmur berkata dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8, 9 dan 10, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Ada jerat dan engkau akan melihatnya kalau engkau fokus. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik tidak akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tapi aku melangkah lalu. Siapa itu yang melangkah lalu? Siapa yang bisa melewati tantangan itu? Orang yang fokus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada tujuan yang sebenarnya. Tuhan Yesus pasti menolong saudara.